Hai guys, balik lagi di Dunia Parenting bareng gue, Marcella Maria. Oh iya guys, sebelum aku mau lanjutin video kali ini, please dong followin IG gue. Namanya Alesram Airam. Nih, lihat aja di atas. Sekarang ya guys, aku tunggu. Kalian langsung aja klik dulu Instagram kalian, langsung ketik Alesram_Airam. Nih, kayak di atas ini nih. Aku tunggu ya, sekarang, buruan, sekarang juga. Oke guys, jadi hari ini itu gue bakal bahas tentang imunisasi. Ya kalian tahu sendiri kan, selama ini tuh kan banyak banget yang pro kontra tentang imunisasi. Sebenarnya perlu nggak sih imunisasi itu? Terus kalaupun perlu, imunisasi apa aja sih yang wajib, yang digalakkan sama pemerintah hingga diberikan biaya gratis untuk imunisasinya? Dan sekalian aku mau bahas tentang vaksin tambahan apa aja sih yang bisa diberikan kepada si bayi. Nah kalian jangan kemana-mana, stay tune ya, karena semua ini bakal aku bahas tuntas habis berdasarkan pengalamannya Nuku di buku ini. Oke guys, stay tune ya. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut lagi, kalian yang baru saja melahirkan seorang bayi, kalian akan diberi yang namanya buku KIA. Buku KIA ini adalah buku kesehatan ibu dan anak yang akan diberikan oleh rumah sakit di mana tempat kalian bersalin. Nah, isinya apa aja sih? Banyak isinya di sini. Kalau dari depan sih ya identitas seperti biasa. Terus yang ini lagi itu kesehatan anak, tanda bayi baru lahir sehat, terus pelayanan esensial pada bayi baru lahir sehat oleh dokter atau bidan perawat. Seperti itu guys. Jadi di sini kalian tuh bisa baca-baca semuanya. Jadi cara membersihkan bayi itu bagaimana, cara merawat bayi itu seperti apa, cara menyusui itu seperti apa, terus perkembangan bayi itu bisa dilihat tracknya itu dari sini juga. Jadi di sini juga banyak tabel gitu loh guys, untuk melihat perkembangan bayi, tinggi bayi, lingkar kepala bayi, terus berat badan bayi sesuai atau enggak dengan track recordnya yang ada di tabel ini. Nah, terus ada yang namanya tabel tentang imunisasi. Nah, seperti ini guys. Nih, coba kalian lihat nih. Ini tabel imunisasi. Ini punya Nuku ya guys. Jadi, yang di sini aku mau bicarakan adalah tentang imunisasinya. Jadi banyak banget imunisasi yang akan didapatkan si bayi sebelum umurnya 1 tahun. Dan itu guys, kalau misalnya kalian tidak mengikuti yang program gratis dari pemerintah, itu biayanya lumayan mahal banget guys. Kalau misalnya kalian mau imunisasi di rumah sakit swasta misalkan. Tapi semua tergantung dari kalian ya. Kalau misalnya kalian mau ikut yang program pemerintah yang gratis, itu enak banget. Karena itu bahan-bahannya juga dibuat oleh produksi Indonesia sendiri. Nah, sedangkan kalau yang di luar, kenapa sih mahal? Karena itu biasanya didatangkan dari luar negeri. Nah, kebetulan yang akan aku ceritakan kali ini adalah imunisasi Nuku yang hampir semuanya itu kita bayar di rumah sakit swasta. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa sih nggak mau pilih yang gratis gitu kan? Nah, bukannya gimana-gimana guys, tapi yang namanya aku kan, setiap ibu itu kan berbeda ya untuk keputusannya mau kasih yang gratis atau yang berbayar. Nah, kalau untuk aku sendiri, karena Nuku adalah anak pertama aku tuh orangnya kan sering worry. Yang katanya vaksin itu ada yang bisa menyebabkan panas dan nggak panas. Nah, biasanya yang nggak menyebabkan panas itu yang mahal katanya sih. Nah, mama aku ini kebetulan kan orangnya agak cerewet masalah cucu gitu ya. Jadi dia yang selalu ngomong, kasihan anakmu nanti kalau misalnya habis imunisasi terus panas gimana? Udahlah kamu bayar aja bla 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 gitu kan. Ya namanya anak gitu ya, nggak mau nurut itu gimana. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya walaupun aku vaksin di rumah sakit swasta, ya alhamdulillah rezekinya Nuku itu ada aja untuk vaksin ini.
Oke, aku lanjut untuk dunia pervaksinan. Ini adalah vaksin yang wajib banget diberikan kepada bayi di bawah usia 1 tahun. Jadi kalau kalian mau vaksin anak kalian di rumah sakit swasta ataupun ikut program pemerintah yang gratis di Posyandu, itu bebas kalian. Yang penting, ini intinya adalah sama. Vaksin yang diberikan itu sama, hanya berbeda di mereknya saja. Oke, sebelum aku lanjut lagi nih, sebenarnya banyak pasti dari kalian yang nanya, imunisasi itu apa sih? Jadi, imunisasi itu adalah proses untuk membuat seseorang memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu. Proses tersebut dilakukan dengan memberikan vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau protein mirip bakteri yang dikembangkan di dalam laboratorium. Vaksin yang masuk ke dalam tubuh akan memancing keluarnya respon imun. Nah, itu tadi definisi dari imunisasi. Nah, adapun imunisasi ini kan macam-macam ya jenis vaksinnya ya, dan diberikan pada saat jadwal-jadwal tertentu aja. Nah, di Indonesia sendiri seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa pemerintah sudah mengadakan yang namanya gratis vaksin untuk anak di bawah usia 1 tahun. Jadi aku sambil baca bukunya Nuku ya, karena semua vaksinnya Nuku ini semua ada di sini. Jadi aku nggak hafal, jadi aku nyontek, nggak apa-apa kan? Oke. Jadi yang pertama itu di umur 0 hingga 7 hari itu ada yang namanya vaksin hepatitis B. Nah, kalian bisa catat ya. Terus di usia 1 bulan itu ada vaksin BCG dan polio. Jadi fungsinya dari BCG dan polio itu untuk mencegah penyakit TBC. Kemudian ada di usia 2 bulan itu namanya vaksin hepatitis B plus polio plus HIV dan DPT. Jadi untuk vaksin HIV sendiri itu untuk mencegah anak kalian mengalami penyakit meningitis, radang paru akibat infeksi bakteri HIV. Nah, untuk DPT sendiri itu untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, vaksin tadi itu mengalami pengulangan di usia bayi kalian menginjak 3 bulan, kemudian 4 bulan. Setelah itu langsung meloncat ke usia bayi di umur 9 bulan. Nah, di usia bayi kalian 9 bulan ini akan ada vaksin yang namanya vaksin campak atau MR, yaitu untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Nah, sebenarnya vaksin yang wajib dari pemerintah itu aja guys. Nah, sekarang aku akan masuk ke vaksin tambahan yang sebenarnya nggak wajib buat dilakukan. Cuma berhubung karena aku itu orangnya, balik lagi, karena aku tuh kan orangnya worryan. Dan sekarang itu lagi musim banget yang namanya penyakit macem-macem, banyak banget. Dan akhirnya kita juga makin worry. Nah, akhirnya aku menambahkan yang namanya vaksin tambahan, yang sebenarnya ini nggak wajib juga sih. Jadi vaksin tambahannya apa aja sih? Here we go. Aku bacain satu-satu ya. Yang pertama itu namanya vaksin PCV. Nah, vaksin PCV ini fungsinya untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pneumococcus yang menjadi penyebab penyakit meningitis dan pneumonia. Nah, untuk pemberiannya itu sendiri itu bisa diberikan di usia 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan 7 bulan. Ini berdasarkan buku yang dari Nuku ya, buku KIA-nya Nuku ya. Nah, kemudian ada yang namanya vaksin rotavirus. Nah, vaksin ini fungsinya untuk melindungi anak dari penyakit diare yang diakibatkan oleh infeksi rotavirus. Dan pemberiannya itu 3 kali. Nah, kalau Nuku 3 kalinya itu di umur Nuku 3 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan. Kemudian yang ketiga, itu ada yang namanya vaksin influenza, yaitu fungsi dari vaksin ini sendiri adalah melindungi anak kalian dari penyakit flu. Ini pemberiannya untuk Nuku saat itu adalah 7 bulan dan 8 bulan. Nah, yang keempat, itu ada yang namanya vaksin MMR. Jadi, fungsi dari vaksin ini adalah untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus campak, rubella, dan gondongan. Nah, saat ini MMR ini baru diberikan ke Nuku itu di usia 13 bulan. Lalu yang kelima itu ada yang namanya vaksin JE. Jadi vaksin JE ini adalah vaksin yang dapat mencegah infeksi virus Japanese encephalitis yang bisa menyebabkan radang otak. Tuh kan, ngeri banget kan, vaksin-vaksin ini memang untuk mencegah penyakit-penyakit yang menurut aku itu rentan banget untuk anak kecil yang baru lahir ya kan.
Dia kalian tahu sendiri lah ya, aduh itu penyakit banyak banget macamnya. Nah, untuk J ini sendiri itu diberikan ke Nuku di saat dia berumur 20 bulan. Nah, yang terakhir itu ada namanya vaksin varicella. Jadi fungsi dari vaksin ini adalah untuk mencegah infeksi varicella yang biasa di Indonesia itu biasa disebut dengan nama cacar air, yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Nah, untuk vaksin varicella ini, itu pemberiannya itu antara rentan waktu di usia 1 hingga 13 tahun. Dan itu cukup diberikan 1 kali saja. Tapi jika lebih dari 13 tahun, si anak belum melakukan vaksin cacar air, artinya dosisnya harus diberikan 2 kali. Untuk anak yang baru divaksin cacar air di atas 13 tahun, artinya kan 2 kali pemberian. Nah, pemberian yang pertama dan yang kedua ini selang jaraknya hanya 1 bulan. Jadi misalnya si anak ini baru diberikan di bulan Mei untuk cacar air yang pertama. Nah, di bulan Juni selang 1 bulan berikutnya, nah itu diberikan vaksin cacar air yang kedua. Jadi 2 kali dosis. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu ibu-ibu perhatikan sebelum mengajak anak imunisasi. Apa aja tuh? Ini tuh sebenarnya hal sepele, tapi kadang-kadang ibu-ibu pada nggak tahu loh. Misalnya nih, yang pertama, cek dulu nih apakah anak kalian lagi sakit nggak? Atau yang kedua, cek juga anak kalian lagi demam tinggi nggak? Terus yang ketiga, apakah anak kalian tinggal serumah dengan orang yang mempunyai penyakit menular? Lalu yang keempat, cek apakah anak kalian pernah mengalami alergi terhadap vaksin tertentu. Nah, jika ada salah satu kendala yang sedang dialami oleh si kecil, silakan konsultasikan terlebih dahulu ke DSA kalian masing-masing. Oh ya, satu hal lagi, jangan pernah percaya bahwa imunisasi itu atau vaksin itu bisa menyebabkan anak autis. Itu namanya mitos, nggak benar. Karena sampai sekarang itu belum ada penelitian yang membuktikan bahwa vaksin atau imunisasi itu bisa menyebabkan autis. So, jangan kemakan omongan orang. Nah, mungkin ini guys, justru banyak hal terjadi itu setelah pasca imunisasi. Seperti contohnya bayi mengalami demam, nyeri, terus bengkak di area sekitar suntikan, terus rewel. Itu hal yang sangat wajar banget, karena Nuku pun juga begitu. Nah, ini ada beberapa solusi yang bisa kalian coba ketika anak kalian mengalami yang namanya demam atau rewel setelah imunisasi. Yang pertama, berikan kompres air hangat dan berikan obat penurun demam agar demamnya si kecil cepat turun. Nah, yang kedua, pakaikan si bayi baju yang nyaman. Jangan sampai ketika anak kalian itu demam, terus kalian malah justru kasih baju yang tebal-tebal, terus gitu dikasih selimut yang tebal. Akhirnya anak kan semakin gerah, justru suhunya dia yang panas itu nggak bisa keluar gitu loh, malah terjebak di dalam pakaian yang terlalu tebal tadi. Jadi cukup berikan yang nyaman, jangan terlalu panas juga, tapi jangan terlalu dingin juga. Kemudian yang ketiga, sering-sering berikan susu ASI. Kalaupun ibu-ibu nggak bisa memberikan susu ASI, monggo ibu bisa memberikan susu formula. Dan yang pasti berikan susu formula yang cocok untuk anak kalian. Kalian kalau mau tahu susu formula apa aja sih yang bagus sebenarnya untuk anak kalian, nah kalian bisa lihat rekomendasi dari aku di video sebelumnya. Kemudian, kalau misalnya anak kalian itu sudah bisa makan, nah kasih aja itu selingan buah pada saat dia makan. Beda anak itu beda reaksi ya guys setelah diberikan imunisasi. Jadi mungkin ada beberapa anak yang mengalami alergi. Nah, alergi ini sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu alergi ringan dan alergi berat. Alergi ringan tuh seperti apa sih? Alergi ringan tuh seperti gatal-gatal, terus muncul kemerahan pada kulit tuh kayak ruam-ruam gitu. Nah, itu termasuk alergi ringan. Untuk kategori alergi berat itu sendiri itu seperti susah makan, susah menelan, terus kejang-kejang, terus muka jadi bengkak. Nah, kalau sudah mengalami alergi berat seperti itu, kalian langsung bawa aja buru-buru ke dokter anak terdekat. Nah, ini itu aku scan ya guys dari buku KIA-nya Nuku. Kalau misalnya kalian pingin tahu itu Nuku dikasih vaksin apa aja sih, terus mereknya apa aja sih. Nah, kalian bisa lihat di sini ya guys. Ini memang aku sengaja scanin biar kalian tahu itu merek-mereknya yang dipakai apa aja, karena terlalu banyak dan ini kalau misalnya aku bacain satu-satu ya lumayan sih ya, karena aku nggak paham sebenarnya. Ada Angerix B,
itu dari Belgium produksinya. Terus ada Invarik Hexa, ini juga produksinya dari Belgium. Kemudian ada Rotatec, ada Prevener 13. Kemudian ada apa lagi nih ya? Aduh, banyak banget lah guys. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri di sini. Terus ini ada MMR, ada Hexasim. Terlalu banyak, dan yang aku ingat hanyalah duitnya juga yang terlalu banyak keluar untuk imunisasi ini. Hahaha. Maafkan guys, tapi memang bener ini benar-benar menguras dompet banget. Karena vaksin tambahan ini kan memang tidak ada yang gratis ya dari pemerintah ya. Sehingga ya kita kalau misalkan mau imunisasi si anak kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit di luar sana, ya mau nggak mau kita harus rogoh kocek kita masing-masing ya. Nah, jadi satu buku begini tuh udah full banget punya Nuku. Ini tinggal nunggu aja yang berikut-berikutnya. Jadi kelihatan banget dalam satu buku ini isinya adalah duit semua sebenarnya. Jadi memang Nuku ini dari vaksin yang wajib hingga vaksin tambahan. Aku selalu vaksinin Nuku ini ke rumah sakit swasta. Jadi nggak ada ikut yang program pemerintah yang gratis itu guys. Jadi bukan berarti apa-apa, karena aku di sini kan hanya sebagai seorang ibu yang menurut terhadap omanya Nuku gitu kan, yang katanya bla 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 bla, dan kebetulan juga sepupunya Nuku ini juga semua vaksinnya ada di rumah sakit swasta, so otomatis aku pun harus ikut gitu. Jadi ya apa-apa harus diusahakan ya, kayak gitulah guys. Yang namanya orang tua kan pasti maunya yang terbaik. Jadi ya udahlah. Tapi ya nggak menyesal sih guys untuk mengeluarkan segitu banyak uang ya, apalagi demi anak ya. It's okay lah. Yang namanya orang tua kan pasti berusaha. Yeay, kita pasti bisa, ya kan? Apa sih yang nggak buat anak, kan istilahnya kayak gitu. Nah, setahu aku di luar sana itu banyak juga kok orang-orang yang tidak memberikan vaksin sama sekali ke anaknya. Aku nggak tahu alasannya apa. Nah, kalau misalnya kalian yang udah dengerin videoku kali ini, kalau misalnya kalian enggak vaksinin anak kalian sama sekali, please dong sharing ke aku alasannya kenapa sih. Nah, buat kalian juga yang udah vaksin tapi nggak melakukan vaksin tambahan, itu sebenarnya alasan kalian juga apa? Kita sharing-sharing aja yuk di kolom komentar. Kalau misalnya kalian juga mau sharing-sharing biaya yang udah dikeluarkan untuk pemberian vaksin anak kalian, ya udah boleh dong dibisikin di bawah. Kali aja ibu-ibu lainnya juga penasaran sebenarnya berapaan sih vaksin tambahan itu. Yuk kita sharing-sharing, kita berbagi info ke sesama ibu-ibu. Mungkin sekian dulu ya guys sharing gue tentang dunia pervaksinan yang udah lengkap. Insya Allah sih ini lengkap ya guys, dan insya Allah ini juga membantu buat kalian. So, kalau kalian suka banget sama video ini, kalian langsung aja like, dan jangan lupa buat subscribe, bunyikan loncengnya dong sekalian. Dan jangan lupa buat share ke semua sosial media kalian, biar ibu-ibu di luar sana yang mungkin sekarang lagi program vaksin anaknya, atau mungkin lagi mikir-mikir anak gue mau vaksin tambahan atau enggak ya, biar pada tahu, biar ada pencerahan ini sebenarnya vaksin apa aja sih yang bisa diberikan kepada anak kalian. Nah, sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah mau menyempatkan nonton videoku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan dadah, see you, bye-bye.